Jadi dari baliho ini saya melihat ada satu pesan yang sangat jelas kepada keluarga Cikias, SBY dan anak-anaknya, bahwa Anas Urbaningrum mungkin akan kembali menjadi ketua umum Partai Demokrat atau bahkan mengambil alih Partai Demokrat lagi. Kira-kira akan seramai apa kalau Anas Urbaningrum kemudian keluar dan dia berbicara soal SBY? Saya udah bisa nebak gitu. Paling kalimat pertama yang disampaikan sama Mas Anas, ini coba kalian ingat-ingat lah nanti. Kalimat pertama yang akan disampaikan mungkin gitu ya, Mas Anas akan bilang, ya saya berterima kasih kepada Pak SBY gitu ya, karena sudah dikirim untuk mondok di sini, di penjara di Sukamiskin. Kayaknya itu tuh yang akan muncul gitu. Ya karena kalau kita melihat Anas Urbaningrum yang punya banyak teman, punya banyak loyalis gitu ya, dan kemudian dia nampaknya juga berminat untuk masuk ke dalam politik lagi gitu ya. Saya melihat bahwa ancaman kepada Partai Demokrat itu adalah ancaman yang sangat serius gitu. Sekarang aja dengan baliho itu kayak tes gitu. Ya kayak tes drive lah. Sebagai pemanasan gitu. Udah cukup bikin rame ini soalnya. Itu Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. di baliho ini katanya, kata Gede Pasek Suardika, dia bilang ini adalah baliho yang dipasang oleh teman-teman atau loyalisnya Mas Anas gitu. Ya karena temannya Mas Anas kan banyak, sehingga ketika mereka dengar bahwa Mas Anas akan keluar bulan April atau 2 bulan lagi, mereka antusias gitu. Makanya kemudian sebagian jadi pasang baliho. Jadi ini nggak ada hubungannya sama politik, ini nggak ada hubungannya sama Partai Demokrat, karena ini dipasang jauh dari kantor Partai Demokrat. Oh iya. Ya memang sih, tapi kan deket sama rumahnya Pak SBY. Ya tapi apapun itu kita lihat nanti. Tapi bagi saya, kalau kita mau perhatikan gitu ya, setiap lawan Pak SBY ketika keluar dari penjara itu selalu bikin rame. Coba kita lihat Antasari misalkan, atau yang terbaru Angelina Sondag. Ketika Angelina Sondag baru keluar dari penjara, itu langsung menarik perhatian media gitu. Jadi baliho besar bergambar Anas Urbaningrum dekat kediaman Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, curi perhatian publik. Beritanya tuh tiap hari ya soal NG. Ya karena ketika NG bebas dari penjara, dia berhasil membangun satu citra, membangun satu opini publik bahwa dia sebenarnya nggak salah. Dia hanya terjebak dalam satu sistem yang sangat-sangat korup, dan dia diperintah oleh atasannya sehingga dia nggak bisa mengelak atau menolak perintah itu. Ancaman mantan yang nggak pernah kita hiraukan, karena ancamannya terlalu mudah ditebak gitu. Kalau nggak bongkar aib, ya cerita tentang masa lalu. Sementara yang namanya masa lalu itu kan sudah selesai, nggak ada yang baru dan nggak ada yang bisa kita perbaiki gitu. Jadi kita nggak terlalu khawatir dengan ancaman para mantan. Tapi hari ini sebagai pakar mantan, saya baru menyadari bahwa ancaman terburuk dari seorang mantan adalah ancaman untuk kembali. Kalau kalian punya mantan dan mantan kalian bilang aku akan kembali kepadamu, wah kalian harus hati-hati itu. Apalagi kalau kalian sudah punya pasangan gitu. Kalau pasangan kalian tahu bahwa mantan kalian bilang ingin kembali, selesai. Mengenai hal ini, Ketua DPN Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN, Gede Pasek Suardika, mengatakan pemasangan baliho Anas itu tak ada kaitannya dengan partainya. Menurutnya, baliho Anas itu tidak hanya terpasang di dekat kediaman SBY saja, tapi di banyak tempat. Dia berujar, baliho tersebut merupakan bentuk ekspresi belaka. Terlebih Anas sendiri memiliki banyak teman. Perang segitiga itu. Mirip lambangnya Demokrat. Ya karena cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita baliho-baliho Anas Urbaningrum yang terpasang gak jauh dari rumahnya Pak SBY. Dan jelas pesannya, tunggu beta balik.
Ya meskipun menurut sahabatnya Anas Urbaningrum, Gede Pasek Suardika, dia bilang bahwa ini nggak ada hubungannya dengan politik, ini nggak ada hubungannya dengan partai, dan ini bukan dari PKN katanya. Karena kalau dari partai PKN kita kasih logo gitu. Jadi kira-kira akan seramai apa kalau Anas Urbaningrum kemudian keluar dan dia berbicara soal SBY? Saya tidak bisa nebak gitu. Paling kalimat pertama yang disampaikan sama Mas Anas, ini coba kalian ingat-ingatlah nanti. Kalimat pertama yang akan disampaikan mungkin gitu ya, Mas Anas akan bilang, ya saya berterima kasih kepada Pak SBY gitu ya, karena sudah dikirim untuk mondok di sini, di penjara di Sukamiskin. Kayaknya itu tuh yang akan muncul gitu. Ya karena kalau kita ngelihat Anas Urbaningrum yang punya banyak teman, punya banyak loyalis gitu ya, dan kemudian dia nampaknya juga berminat untuk masuk ke dalam politik lagi gitu ya. Saya melihat bahwa ancaman kepada Partai Demokrat itu adalah ancaman yang sangat serius gitu. Sekarang aja dengan baliho itu kayak tes gitu. Ya kayak tes drive lah. Sebagai pemanasan gitu. Udah cukup bikin rame ini soalnya. Itu keluarga Cikias kayaknya udah gak bisa tidur tuh mulai semalam. Anas mau keluar gitu kan. Ya karena kalau kita ngelihat, setahu saya gitu ya, loyalis atau teman-temannya Anas Urbaningrum ini tersebar di mana-mana, terutama di kementerian gitu. Karena saya mungkin juga pernah cerita di video sebelumnya bahwa saya pernah ketemu dengan beberapa loyalisnya Mas Anas di beberapa kementerian dan mereka tetap solid. Waktu itu tahun 2015, tahun 2016 gitu. Dia nggak kuasa untuk menolak perintah itu. Sehingga dari cerita-cerita NG yang bertebaran di banyak media, apalagi dia hadir di wawancara Rossi di Kompas gitu ya, itu kan semakin membuat kita percaya bahwa ada orang, ada big boss, ada satu penguasa yang memberikan instruksi untuk melakukan korupsi, tapi sampai sekarang orang yang memerintah itu, sang big boss itu belum masuk penjara. Dan kita sudah bisa menebak-nebak gitu ya, sebenarnya ini sudah cerita masa lalu gitu ya. Kita terbiasa dengan cerita ini dulu ketika dulu ada kasus Hambalang. Ya paling kalau kita gak bisa sebut nama ya kita sebut aja ciri-cirinya, misalkan pangeran lengan panjang. Yang kemana-mana pakai lengan panjang gitu. Yaitu sang big bossnya gitu, karena dia satu-satunya elit Partai Demokrat waktu itu yang sampai sekarang belum masuk penjara. Dan Angelina Sondak berhasil membangun cerita itu, menunjukkan bahwa memang ada masalah di Demokrat dan masih menjadi masalah sampai sekarang. Jadi kebayang nggak, Angelina Sondak yang keluar dan dia bilang dia nggak ingin berpolitik lagi, dia nggak ingin masuk ke dalam partai politik, itu udah bisa menarik perhatian media. Apalagi ini Anas Urbaningrum. Saya nggak kebayang gitu. Angelina Sondak berhasil menunjukkan ada dendam tapi dia nggak berani untuk melawan, sementara Anas Urbaningrum kita bisa lihat nanti ini, karena dia mau masuk politik lagi nampaknya gitu, sehingga kalau dia sedang atau memiliki dendam yang dia simpan dalam waktu yang cukup lama, mungkin akan dia tunjukkan dan akan dia sampaikan perlawanan itu. Berbeda dengan NG gitu, yang sudah nggak mau masuk politik lagi. Sehingga dari sini gitu ya, saya terus terang menunggu bulan April. Lintas kementerian, para staf, para apa ya istilahnya, orang-orang yang bekerja di beberapa kementerian, yang jadi komisaris juga, itu banyak juga yang menjadi loyalis Mas Anas gitu. Nah tapi sekarang kan tahun 2023, ya saya nggak tahu gimana ceritanya gitu, karena saya sudah juga jarang berkomunikasi atau nggak pernah lagi berkomunikasi dengan teman saya itu. Tapi kemudian kemarin di tahun 2022, akhir 2022, ketika saya ke Banyumas gitu ya untuk satu acara, tiba-tiba ada orang yang nyapa saya. Katanya dulu sering nonton videonya Pak Karmantan, sering nonton video saya ya. Jadi dia suka dengan video-video saya dan kemudian dia minta foto gitu ya. Nah dalam acara itu dia nggak sengaja nanya ke saya, Mas Alif, kalau Mas Alif pilih partai mana ya? Ya kalau saya bilang, ya jawaban saya yang penting bukan PKS deh. Sama Demokrat gitu katanya. Nah terus si temen ini gitu ya, yang nyapa saya ini, yang katanya nonton video-video saya, dia bilang kalau saya loyalisnya Mas Anas, Mas, saya dukung PKN. Saya terus terang kaget gitu, kok bisa ya
ada di tengah-tengah saya beberapa orang kemudian menyatakan dia dukung PKN, dan itu nggak sengaja gitu, sehingga saya curiga, saya juga mungkin penasaran gitu tentang apa yang akan dilakukan oleh PKN atau loyalis dari Anas Urbaningrum. Apakah mampu untuk meloloskan partai baru dan partai kecil ini untuk masuk ke Senayan, atau itu hanya akan menjadi satu gerakan-gerakan yang nggak terlalu berpengaruh kepada hasil pemilu tahun 2024 nanti. Dan mungkin sampai sekarang situasinya masih sama, nggak tahu kalau mungkin kemudian ada perubahan dan sebagainya. Dan saya melihat cara Anas Urbaningrum merawat para loyalisnya, mengikat para loyalisnya itu luar biasa, karena dia kemudian bikin organisasi namanya PPI, Perhimpunan Pergerakan Indonesia, dan ini bukan politik katanya. Tapi dari PPI ini para loyalis Anas termasuk orang-orang yang ada di Demokrat itu saling terhubung, saling terkomunikasi gitu. Kalau nggak salah itu di rumahnya dulu tuh di Duren Sawit kalau nggak salah, yang sempat disita KPK gitu ya. Itu dulu berkumpul teman-temannya Mas Anas di sana, dan itu dikomandoi oleh adiknya atau kakaknya gitu, saya lupa. Tapi saya pernah ketemu dengan beliau itu. Mukanya sangat mirip dengan Anas Urbaningrum. Jadi dengan pergerakan yang terus dirawat itu, pada tahun 2015 kan udah lama Mas Anas masuk penjara itu ya. Tapi masih sangat solid gitu. Selalu ada diskusi, dan bahkan katanya di Sukamiskin itu selalu ada orang-orang yang datang untuk diskusi dan dalam jumlah yang cukup banyak gitu. Saya sih dulu sempat nemeni teman gitu. Jadi teman saya ini punya hubungan sama Mas Anas, dia pengusaha gitu ya. Terus kemudian Mas Anas kan waktu itu sebagai kader atau pimpinan Partai Demokrat, ya biasalah pengusaha dengan ketua partai punya hubungan gitu. Lalu kemudian ketika Mas Anas masuk ke penjara, teman saya ini pengen jenguk gitu, pengen ya menghibur atau bawa oleh-oleh dan sebagainya lah. Dan saya waktu itu diajak ikut tahun 2015 ke Sukamiskin gitu. Ya kebayang lah ngapain saya ke sana, saya juga nggak tahu gitu. Tapi waktu itu saya diajak dan ketemu dengan Mas Anas gitu. Ya ceritalah macam-macam, dan kemudian teman saya ini cerita tentang banyak hal. Dari situ saya jadi tahu gitu, bahwa pergerakan Mas Anas itu masih tetap ada sampai tahun 2015 itu. Dan Indonesia